Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 11. Elsa, sini sama tante. Ucap Laras dengan penuh kelembutan. Mendengar suara Laras, bagaikan sebuah hipnotis untuk Elsa, yang hasilnya dia berhenti menangis. Elsa melepaskan pelukannya dari Nina. Dia membalikkan tubuhnya menatap Laras, sambil mengusap air matanya dengan kasar. Sini, sayang. Laras merentangkan tangannya pada Elsa. Gadis kecil itu langsung masuk ke dalam dekapan Laras. Seakan menemukan ketenangan di dalamnya. Aiman sungguh tidak paham dengan apa yang terjadi pada Elsa. Saat ia konsultasi pada dokter pun, dia tidak mendapatkan jawaban yang begitu jelas. Karena pada dasarnya, Elsa berlaku demikian sejak ibunya meninggal dunia. Di usianya yang baru menginjak 4 tahun, anak itu berubah menjadi anak yang pendiam. Bahkan, seringkali terlihat ketakutan akan sesuatu yang tak pasti. Laras menggendong tubuh mungil Elsa, ia juga menyeka sisa air mata di pipi Elsa. Langit menatap Elsa dari bawah, dia mencoba menghiburnya dengan memasang wajah jeleknya. Ule! Langit menarik kedua sudut bibirnya. Dia juga menjulurkan lidahnya, yang mana membuat Elsa tertawa. Hahaha, tawa Elsa membuat Aiman bernafas lega. Kita ke bawah yuk. Langit, ajak main Elsa ya, ibu mau ngobrol dulu sama Om Aiman. Ajak Laras. Siap, Komandan. Seru Langit memberi hormat pada Laras. Sus, bawa Elsa sama Langit main dulu ya. Saya mau bicara sama yang lainnya. Nanti Big Mina nganterin makanan buat mereka. Ucap Aiman. Baik, Tuan. Nina menganggukkan kepalanya. Aiman dan Laras pun bergabung dengan Bayu dan juga Kiara. Tampaknya Laras tengah memikirkan sesuatu, sehingga saat ia dipanggil oleh Aiman pun tidak menjawabnya. Dek, Kiara menepuk pundak Laras, sampai si empu terkejut. Dia mengelus dadanya sambil beristighfar. Ya Allah, kakek ini bikin jantungan aja. Ucap Laras terkejut. Ya kamunya sih ngelamun, emangnya lagi mikirin apa sih? Kiara kepo pada adik iparnya itu. Laras menatap Aiman, dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Aiman menaikkan satu alisnya, dia dibuat heran melihat tingkah aneh Laras. Kenapa? Tanya Aiman penasaran. Ini loh, aku tuh kepikiran sama reaksi Elsa. Memangnya dulu, saat bundanya meninggal itu gimana ceritanya? Aku kasihan loh, lihat dia ketakutan seperti itu. Sepertinya dia mengetahui sesuatu, tapi takut bilangnya, ngerti gak sih? Papar Laras menerka. Aku juga sebenarnya bingung, Ras. Dokter juga gak kesulitan, soalnya Elsa saat itu masih kecil dan enggan buka suara karena takut. Meskipun Elsa bukan anak kandungku, aku menyayanginya dan menganggap anak kandungku sendiri. Tapi, untuk kasusnya saat ini, aku merasa gagal menjadi peran ayah baginya. Aku belum bisa menghilangkan rasa takutnya, walaupun sudah membayar dokter terbaik. Jawab Pak Iman sendu. Jadi, Elsa bukan anak Mas Aiman? Tanya Laras bingung. Aiman menjawab dengan gelengan kepalanya. Iya, dia anak mendiang kakakku. Jawab Aiman dengan lirih, kepalanya menunduk saat mengingat mendiang kakaknya. Aiman memang duda. Tapi, dia tidak memiliki anak. Sebab istrinya meninggal bersama anak yang dikandungnya. Kakaknya yaitu Mas Fatih dan juga ibunya Elsa, terlibat dalam kecelakaan yang dicurigai pembunuhan berencana. Sampai saat ini, pelaku tak kunjung ditemukan karena jejaknya hilang begitu saja. Namanya juga pembunuhan berencana, ya pastinya sudah ada persiapan sebelumnya. Jelas Bayu, yang memang mengetahui sebagian kisah Aiman. 1 tahun lalu, Elsa ditemukan polisi berada di dalam tas besar yang diletakkan di bagasi mobil. Kondisinya begitu memprihatinkan, karena di bagian baju yang dikenakannya terdapat banyak noda saos. Sedangkan Fatih dan juga istrinya terkapar di aspal, dengan kondisi tubuh penuh luka. Mobil yang ditumpangi mereka bertiga menabrak pembatas jalan. Tetapi saat diperiksa, tubuh Seruni yaitu istri Fatih terdapat luka tusukan. Berbeda dengan Fatih, ia mendapati luka tembakan di tangannya.
Kejadian tragis itu menyisakan trauma pada Elsa. Nyawa Seruni tidak bisa diselamatkan, karena kehilangan banyak saos dan juga fisiknya yang sudah sangat melemah. Fatih bisa terselamatkan, tetapi dia depresi karena tak terima, istri tercintanya meninggalkannya. Tuti dan Jeffrey sudah kembali ke rumah, tanpa adanya Daryono dan juga Desi di sana. Di rumah ada Dania dan juga putrinya, yang sedang bersantai di ruang TV. Ibu sama Mas Jeffrey udah pulang. Dania membalikkan tubuhnya, saat mendengar suara pintu terbuka. Dia berjalan menghampiri Tuti dan juga Jeffrey, dengan raut wajah tak bersahabatnya. Jeffrey melenggang begitu saja dari hadapan Dania. Dia sedang merasa kacau, karena ucapan Laras saat di pengadilan tadi. Terlebih lagi, ayah dan juga kakaknya ada di pihak Laras. Membantu wanita, yang sebentar lagi menjadi mantan istrinya itu. Kenapa dengan kalian? Tadi bahagia aja pas mau berangkat, tapi kenapa kalian malah jadi loyo seperti ini? Tanya Dania beruntun. Gimana gak loyo? Kamu gak tahu aja gimana penampilan Lara saat ini? Dia jauh lebih cantik, ibu aja sampai heran lihat penampilannya yang berubah drastis. Mana dia pakai pengacara terkenal pula. Dia unggul telak dari Jeffrey, dan ngancam mau masukin ibu ke penjara, gara-gara dia keguguran. Gerutu Tuti dengan nafas naik turun, dia tidak terima, diinjak harga dirinya oleh Laras. Yang tadinya hanya seorang perempuan miskin dan dekil. Dania memainkan kukunya menanggapi ocehan Tuti. Dia sama sekali tidak percaya, kalau hanya dalam beberapa bulan Laras bisa sukses dan lebih cantik, seperti apa yang dikatakan oleh Tuti. Ibu ini gampang sekali tertipu. Mana mungkin dalam 3 bulan ini dia bisa kaya? Kalau bukan menjual dirinya, di dunia ini tidak ada yang gratis dan mudah, Bu. Janganlah menilai dari luarnya saja yang mewah, taunya dia minjem kan bisa saja. Lagi pula, anak yang dikandung si Laras juga, belum tentu anak Jeffrey kan? Orang Jeffrey aja jarang ngegenjot lagi si cewek udik itu. Tutur Dania, berucap menurut logika jahatnya. Tuti mencerna semua kata-kata yang terlontar dari mulut Dania. Tidak mungkin juga, Laras bisa terlihat kaya dalam waktu singkat. Sementara, Jeffrey pun tidak memberikan banyak uang saat masih tinggal bersama. Tapi, kali ini dia beda. Kalau dia jual diri, mana mungkin dia pakai pakaian seperti itu? Jeffrey menyahuti ucapan Dania, sambil menenggak air minumnya. Kau ini, harusnya kalian itu berpikir pakai logika, jangan cuma sekali lihat bisa menyimpulkan seenak jidat saja. Zaman sekarang, banyak wanita tertutup tapi jual diri. Biar gak kelihatan nakalnya, padahal aslinya julang. Dania berucap memainkan logika, yang bisa dipercaya oleh Jeffrey dan juga Tuti. Ia tidak akan membiarkan keduanya terpengaruh oleh Laras, dan membatalkan perceraiannya. Jeffrey dan Tuti pun mulai terpengaruh oleh mulut busuknya Dania. Wanita itu pun menyunggingkan senyumnya, saat Jeffrey dan ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau benar, harta peninggalan orang tuanya pun gak ada apa-apanya. Bodoh sekali aku, kenapa juga tadi aku memohon padanya? Rutuk Jeffrey, menyesali apa yang dia lakukan di pengadilan tadi. Iya, menurut ibu sih mending kamu tuntut hak asuh langit, bagaimanapun harus ada di kamu, Jeff. Kalaupun si Laras emang beneran banyak duitnya, kenapa gak kita manfaatin aja lewat langit? Jadi, kita tinggal menikmati hasilnya. Seru Tuti, dengan akal bulusnya. Entah Saiton seperti apa, yang sudah mengotori hati dan pikirannya, sampai hati memisahkan Laras dan Jeffrey. Ditambah lagi, ia ingin menjadikan langit sebagai mesin penghasil uang. Dania pun bersorak menyetujui ide cemerlang dari Tuti. Dengan begitu, ia bisa leluasa menggunakan hasil uangnya, untuk kebutuhannya dan juga anaknya. Lain halnya dengan Jeffrey, yang tampak terdiam. Hatinya seolah menolak, jika anaknya dijadikan mesin penghasil uang oleh ibu dan juga kekasih gelapnya. Tetapi dia hanya mengangguk saja, agar Dania dan Tuti tidak mencurigainya. Rumah besar Aiman yang biasanya sepi kini menjadi begitu hangat, dengan suara tawa dari Elsa dan juga langit. Saat ini, Laras dan yang lainnya sedang makan siang bersama. Tampaknya Elsa jauh lebih bahagia, dan mulai banyak bicara. Sebuah kemajuan bagi Elsa, dan juga sebuah keajaiban bagi Aiman. Yang sudah bersusah payah, ingin keponakan yang ia angkat menjadi anaknya berbicara.
Ras, gimana kalau misalnya si bajingan itu mau hak asuh langit? Tanya Bayu yang enggan menyebut nama Jeffrey. Tidak akan kubiarkan, Kak. Lagi pula, jika langit bersama mereka, sama saja aku membiarkan anakku mati perlahan. Sudah cukup sabar dan ikhlas, kehilangan anak keduaku, dan kini tidak untuk langit. Aku akan merebut semua hak, yang seharusnya memang untukku dan langit. Lihat saja, bagaimana aku mempermainkan mereka semua. Tegas Laras, dengan sorot mata menajam. Jangan dendam, Laras, itu tidak baik. Pesan Aiman mengingatkan. Tidak sama sekali, aku tidak mau mengotori hatiku untuk sebuah dendam. Justru aku ingin melakukan pembalasan, melalui jalur yang aku langitkan di setiap sujudku. Demi Tuhan aku tidak ridho, jika mereka bahagia di atas penderitaanku. Bahkan, sampai mengotori tempat peninggalan mendiang orang tuaku. Aku masih bisa menerima, jika aku yang dibuat mereka menderita. Tapi anak yang tidak berdosa yang aku bawa kemana-mana, harus menjadi korban kezaliman mereka. Akan kupastikan, langit tidak akan mengalami kesusahan seperti dulu lagi. Bagi Laras, langit adalah harta yang tak terhingga. Tidak akan ada satupun yang berhak mengambilnya, meskipun itu ayahnya sendiri. Lihatlah bagaimana seorang ibu membalaskan rasa sakitnya. Bahkan, Tuhan akan mengabulkan doa orang yang terzalimi. Di saat Jeffrey meraup kebahagiaan. Di belakangnya, Laras mati-matian mempertahankan rumah tangga, dan juga hidupnya beserta anaknya. Bahkan, Laras rela hanya makan sayur bening tanpa ada lauk lainnya, demi melihat suami dan anaknya makan enak. Meskipun langit hanya makan enak sebulan sekali, itu pun jika ada uang sisa. Putranya tidak pernah sekalipun mengeluh. Baju yang robek berkali-kali Laras jahit, sampai berulang kali ia tertusuk. Pakaian yang ia pakai sampai pudar warnanya, saking sudah lamanya ia pakai karena tidak ada lagi. Sedangkan Dania, dia mendapatkan apapun yang dia mau. Anaknya pun dibelikan mainan beserta baju, yang harganya bisa buat makan Laras dan langit, selama 1 bulan lamanya. 1 bulan sudah terlewati. Laras kembali menginjakan kakinya di pengadilan agama. Dia menatap bangunan yang ada di hadapannya dengan nanar. Tidak pernah ia bayangkan, rumah tangganya akan hancur. Tapi nasi sudah menjadi bubur, ketika semua harapannya terlebur. Demi kebahagiaan langit dan juga kewarasannya, Laras dengan berani menggugat sang suami dengan biaya yang tidak mudah. Akan kupastikan, aku lepas darinya, gumam Laras dengan mantap. Laras melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Dia menggandeng tangan putranya, yang diikuti oleh kakak dan iparnya. Untuk sekarang, Aiman tidak ikut hadir karena kesibukannya. Di dalam, ternyata sudah ada pihak dari Jeffrey yang sudah menunggu. Daryono dan juga Desi, menyambut kedatangan Laras dan Langit. Langit pun menghampiri kakeknya dan duduk di pangkuan Daryono, sementara Laras menghampiri pengacaranya. Setelah perdebatan yang alot, akhirnya hakim pun mengetuk palunya. Laras menengadahkan kedua tangannya. Dia sangat merasa lega, karena ia tidak lagi menjadi seorang istri dari pria yang zalim. Sesuai dengan keinginan Laras. Hak asuh Langit jatuh ke tangan Laras, karena memang Langit masih di bawah 12 tahun. Tetapi, sebelumnya juga hakim bertanya pada Langit, apakah ia ingin ikut ibu atau ayahnya. Langit menjawab dengan gelengan kepala, menolak ikut dengan sang ayah. Meskipun masih kecil, Langit sudah paham, karena Aiman sudah menjelaskan padanya apa yang sedang terjadi. Laras memeluk tubuh Bayu dengan linangan air matanya. Saat keduanya tengah berpelukan, Tuti dan Jeffrey keluar dengan wajah cemberut seperti tutut. Jangan merasa menang dulu. Lihat saja nanti, siapa yang akan menyesal. Ucap Tuti, dengan mata memicing bagai kucing ngising. Laras mengendurkan pelukannya. Dia membalikan tubuhnya menghadap ke arah Tuti, yang tengah menatapnya dengan tatapan tidak suka. Sementara Jeffrey, dia berdiri di samping ibunya, menatap Laras dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Menyesal? Hahaha, Laras tertawa mendengar ucapan Tuti. Ia berjalan 2 langkah ke depan, tepat berada 1 langkah di hadapan mantan mertuanya itu. Laras melipat kedua tangannya tersenyum miring seperti piring beling. Ketika orang lemah bangkit, maka bersiaplah karma untuk kalian para orang zalim. Sepertinya aku akan lebih bahagia deh, daripada menyesal yang ibu maksud.
Lihat penampilan langit, dia jauh lebih bersih, rapi. Tanpa adanya tambalan di bajunya, yang berkali-kali aku rajut. Tekan Laras, dengan tatapan mendominasi. Jeffrey tak menyangka, jika Laras akan berubah seberani itu. Laras yang ia kenal, adalah perempuan yang menghormati orang yang lebih tua dan penurut. Laras, jaga ucapanmu. Ibu itu orang tua, yang seharusnya kamu lebih sopan. Bentak Jeffrey tak terima. Ayo, nak. Jangan buang waktu berhargamu untuk meladeni mereka. Lebih baik kita pergi, untuk merayakan kemenanganmu. Ucap Daryono santai. Iya, Pak. Papa benar, sangat sulit untuk meyakinkan seekor lalat. Bahwa bunga, lebih indah daripada sebuah sampah. Mas Jeff, akan kubuktikan semuanya padamu, sampai suatu hari kau bertekuk lutut di hadapanku dan langit. Ucap Laras, menatap Jeffrey dengan tatapan kecewa, benci bahkan jijik menjadi satu. Bayangan dan suara genjotan kenikmatan Jeffrey dan Dania secara langsung. Membuat dada Laras sesak, seakan dihimpit batu yang sangat besar. Yang lebih menyakitkan lagi, dia harus kehilangan anak perempuannya. Tanpa melihat bagaimana rupanya, karena calon anaknya sudah mendahului dipanggil ilahi. Laras dan yang lainnya pun pergi dari hadapan Tuti. Lain halnya dengan Bayu, yang melayangkan tinjunya saat Laras sudah pergi. Bug! Jangan pernah bentak adikku lagi, kalau kalian berani ganggu mereka lagi. Aku tidak akan segan-segan untuk melenyapkanmu. Urus saja sampah-sampahmu, agar tidak bau dan mengusik ketenangan orang lain. Tegas Bayu, menunjuk wajah Jeffrey yang terlihat bagai peniti. Brengsek! Bersambung.